Selamat datang ke Rimuru Akatsu Channel. Jangan lupa like, share serta subscribe. Yang penting tekan lonceng untuk terima novel update terkini. Bab 5. Orang Dusun. Tuan Edwin, aku minta maaf. Joan Wu yang mencondongkan badan membuat semua orang yang hadir tercengang. Ekspresi mereka dipenuhi dengan kengerian. Orang ini Joan Wu, orang terkaya di Kota L dan orang yang terkenal di mana-mana. Bahkan jika para pemimpin tertinggi di Kota L bertatap muka juga tidak cukup untuk membuatnya menundukkan kepalanya. Tetapi pada saat ini, dia benar-benar membungkuk 90 derajat kepada seorang pemuda yang usianya tidak lebih dari 20 tahun dan hanya mengenakan pakaian casual. Dia bahkan meminta maaf. Jika berita ini menyebar, pasti akan menjadi berita besar yang akan menimbulkan sensasi di Kota L. Orang-orang lain mungkin terkejut, tetapi Willa Luo dan wanita di meja resepsionis yang sebelumnya berbicara dengan Edwin Yi pada saat ini hanya ketakutan dan kepanikan yang dapat menggambarkan perasaan mereka. Terutama Willa Luo. Dia bisa dikatakan orang yang paling banyak menyinggung Edwin Yi. Dia juga menyuruh Satpam untuk mengeluarkan Edwin Yi dari sini. Tapi sekarang bahkan Joan Wu, pendukung terbesarnya, tengah membungkuk kepada Edwin Yi. Dia bagaimana mungkin tidak takut. Edwin Yi memandang Joan Wu di mata yang dingin dan segaris senyum yang acuh tak acuh. Untuk perusahaan ini, kamu sudah mengurusnya dengan baik. Apa yang dia katakan ini memang tengah memuji Joan Wu. Dia tidak menyangka hanya dalam 5 tahun Joan Wu dengan bantuan dan sumber daya sebelumnya bisa membangun kembali perusahaan. Dan dia tidak hanya mendirikan perusahaan E, tapi juga mengembangkan perusahaan E hingga sebesar ini. Tapi saat mendengar ini, Joan Wu malah berkeringat dingin. Dia mengira Edwin Yi sedang menyindirnya. Meskipun perusahaan ini didirikan olehnya tangannya sendiri, tapi semua dana untuk mendirikannya diberikan oleh Edwin Yi. Bisa dikatakan tanpa Edwin Yi tidak akan ada perusahaan E, dan dia hanya bekerja di bawah Edwin Yi. Sementara Edwin Yi adalah ketua perusahaan yang sebenarnya. Tapi sekarang saat ketua datang ke perusahaan untuk pertama kalinya, dia malah dihalangi oleh beberapa karyawan, bahkan hampir dikeluarkan oleh pihak keamanan perusahaan ini. Ini benar-benar seperti sebuah tamparan untuknya. Memikirkan hal ini, hatinya bergetar dan dia hanya segera menoleh ke karyawan di sebelahnya lalu berteriak marah. Semua orang yang baru saja menyinggung Tuan Edwin berdiri dan meminta maaf kepada Tuan Edwin, lalu pergi ke Departemen Kewangan untuk menerima gaji bulan ini dan segera keluar dari perusahaan ini. Mendengar kata-kata Joan Wu, wajah resepsionis meja depan Willa Luo dan Satpam yang sebelumnya berhubungan dengan Edwin Yi menjadi pucat. Bukankah ini berarti menyuruh mereka berkemas dan angkat kaki dari perusahaan? Perusahaan E termasuk 10 perusahaan teratas di kota, menempati urutan pertama dalam hal upah dan tunjangan. Intinya benefit terhadap karyawannya begitu baik dan murah hati. Bisa masuk ke perusahaan ini, gaji minimum perbulanan yang dijamin akan mulai daripada 10,000 yuan ke atas. Bisa dikatakan kalau ini di sini adalah tempat terbaik untuk bekerja. Banyak dari orang-orang ini adalah karyawan lama yang telah bekerja untuk perusahaan E selama beberapa tahun, tetapi sekarang Joan Wu akan memecat mereka hanya kerana Edwin Yi. Sekelompok orang ini membeku di tempat kebingungan. Kaki mereka tidak bisa bergerak sedikit pun, seperti ditimpa timah. Dan Willa Luo yang biasanya tak terkenal takut pada saat ini benar-benar diam dan berkutik. Joan Wu hendak mengoceh lagi, tapi Edwin Yi melangkah maju dan melambai padanya. Dia melirik ke resepsionis Shina. Mengangguk sambil tersenyum, Shina tertegun di tempat. Dia masih belum pulih dari kejadian besar saat ini. Edwin Yi kemudian memalingkan muka menatap Willa Luo yang wajahnya penuh kegugupan. Barusan aku bilang akan kalau aku tidak hanya bisa mengomentarimu tetapi juga bisa memecatmu. Kamu waktu itu bilang kalau aku tidak memenuhi syarat, dan itu hanya mungkin terjadi di beberapa belas tahun kemudian.
Lalu sekarang apakah kamu percaya? Tubuh halus Villa Wu tidak bisa berhenti gemetar. Dia memandang Johan Wu seolah meminta bantuan, dan Johan Wu yang biasanya selalu menanggapi permintaannya pada saat ini wajah acuh tak acuh sama sekali mengabaikannya. Tuan Edwin, aku barusan dalam hati telah benar-benar putus asa saat hendak menjelaskan. Edwin Lee sudah melambaikan tangannya untuk menghentikannya. Kamu tidak perlu gugup. Kulihat kamu ada hubungan dengan Johan Wu, jadi aku tidak akan memecatmu. Villa Wu sangat gembira ketika mendengar itu. Sepertinya Edwin Lee masih menghargai wajah Johan Wu. Tapi kata-kata Edwin yang selanjutnya membuatnya gemetar kedinginan. Tapi mulai hari ini, kamu bukan lagi manager. Jika kamu ingin tetap di perusahaan ini, cepat ganti bajumu dan mulai segalanya dari bahagian resepsionis. Jika kamu tidak mahu, maka segeralah kemasi barang-barangmu dan keluar dari sini. Villa Wu seperti jatuh ke dalam gua es. Dia yang terbiasa mendominasi dalam sebuah kelompok dan telah lama menganggap dirinya sebagai orang yang sukses serta terbiasa meniaki orang lain, tetapi sekarang dia akan jatuh dan berada di bawah lagi. Selain itu, setelah kejadian ini, dia akan kehilangan dukungan di depannya saat ini. Johan Wu bahkan mungkin tidak akan melihatnya lagi. Kalau begitu, bukankah dia akan menjadi resepsionis selama sisa hidupnya? Tidak peduli seberapa tidak relanya dia, tapi akhirnya dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Bagaimanapun juga, menjadi resepsionis di perusahaan E, benefitnya tidak akan jauh lebih buruk daripada pekerja kerah putih di perusahaan lain. Setelah Edwin Lee selesai berbicara, dia bahkan tidak memandangnya, langsung menoleh ke satpam yang telah dirobohkan olehnya. Untuk kalian, biaya pengobatan pakai wang kalian sendiri. Untuk apa yang terjadi hari ini, aku akan berpura-pura menganggapnya tidak pernah terjadi. Apakah kalian keberatan? Beberapa satpam ini mana mungkin berbicara omong kosong lagi. Asalkan tidak dipecat, mereka sudah sangat bersyukur. Mengeluarkan biaya pengobatan di rumah sakit tidak ada apa-apa bagi mereka. Dan melihat betapa hormatnya Johan Wu kepada Edwin Lee, siapa yang masih berani meminta Edwin Lee mengeluarkan wang dan membayar tagihan pengobatan mereka. Dan terakhir, mata Edwin Lee tertuju kepada resepsionis Shina. Mulai hari ini, kamu akan mengambil alih posisi perusahaan Lee. Membutuhkan karyawan sepertimu. Kata-kata Edwin Lee secara alami mengacu kepada Villa Wu. Shina tertegun sejenak, lalu wajahnya penuh kegembiraan dan dia hampir pingsan tertimpa kuih pai yang jatuh dari langit. Awalnya dia mengira kalau dia akan dipindahkan untuk mengurus gudang, tetapi Edwin Lee yang saat ini langsung membuatnya melompat beberapa tingkat berturut-turut dan menjadi manager departemen. Dia langsung memberi hormat dan berterima kasih kepada Edwin Lee berulang kali. Matanya yang tersenyum sudah menyipit menjadi bulan sabit. Okey, begini saja. Ayo naik dan berbicara di atas. Edwin Lee menoleh ke arah Johan Wu dan berjalan ke lift terlebih dahulu. Johan Wu menoleh untuk melihat orang-orang yang tertekun di sekitarnya. Dia tiba-tiba dengan suara yang keras mengeluarkan pengumuman. Kalian semua ingat baik-baik, Tuan Edwin adalah ketua perusahaan E kita dan E di perusahaan ini diambil dari namanya. Mulai sekarang ini, jika situasi serupa terjadi lagi, tidak peduli siapa atau posisi apa kalian, semuanya harus berkemas dan keluar dari perusahaan ini. Kata-kata dan suara Johan Wu ini bergelegar dan memiliki power yang besar. Tidak ada yang berani meragukan kata-katanya. Selain rasa ketakutan, semua orang lebih ke perasaan syok. Pemuda berpakaian kasual ini dengan usia tidak lebih dari 20 tahun ternyata ketua misterius perusahaan mereka. Di lantai atas perusahaan E, Edwin Lee sedang duduk di meja Johan Wu dan Johan Wu sedang duduk di sofa di sampingnya dengan ekspresi bahagia di wajahnya. Tuan Edwin, sudah 5 tahun berlalu, kamu akhirnya datang juga. Sampai hari ini, Johan Wu tidak pernah takut pada sesiapa pun, juga tidak pernah benar-benar mengagumi sesiapa pun. Tetapi untuk Edwin Lee, dia menghormatinya dari lubuk terdalam hatinya. Saat itu dia memimpin puluhan orang di Kota L untuk bertarung membela keadilan, tetapi kerana kalah dari lawan, dia terpaksa meninggalkan Kota L dan berkecil hati bahkan hampir mati di wilayah orang asing. Dan Edwin Lee, dia muncul menyelamatkan nyawanya dan memberikannya sejumlah wang yang besar sehingga dia dapat kembali ke Kota L dan memulai segalanya kembali.
Dia juga memusnahkan lawan-lawannya menjadi pemimpin Kota L, menciptakan perusahaan A, serta menjadi pengusaha sukses dengan akses puluhan miliar. Dia sekarang begitu terkenal, tetapi semua ini diberikan oleh Edwin D. Untuk hal ini, dia tidak pernah melupakannya. Orang-orang sepertinya sangat memperhatikan kata keadilan dan kebenaran. Jadi setelah mendirikan perusahaan A, dia hanya menjadi presiden dan posisi ketua hanya ditimpa oleh sementara olehnya. Aku tidak menyangka hanya dalam 5 tahun kamu bisa berkembang sejauh ini. Aku ternyata tidak salah melihat orang. Edwin Yi menyesap teh panasnya, matanya tiba-tiba menjadi tajam dan ada dominasi tak berujung di antara alisnya. 5 tahun yang lalu aku sudah bilang, kerana kamu telah memutuskan untuk bekerja di bawahku, maka kamu harus siap menghadapi segalanya. Apa yang akan Edwin Yi lakukan itu semua jauh di luar imajinasimu. Dia minum habis tehnya kemudian berdiri. Masalah perusahaan kamu yang mengurusnya. Dalam seminggu, kamu harus mengerahkan semua sumber daya untuk membantuku menemukan tanah yang paling subur dan cocok untuk ditanam di provinsi ini. Setelah menemukannya, beritahu aku secepatnya. Masalah ini adalah prioritas utama. Kamu harus melakukannya dengan baik dan jangan sampai mempengaruhi rencanaku. Yuan Wu tahu persis metode melakukan apa yang dimiliki pemuda di depannya. Jadi dia mengangguk dengan cepat, mengingat masalah ini dengan kuat dan memprioritaskannya di dalam hatinya. Oh ya, bantu aku menemukan seorang gadis bernama Kylie Gu. Dia adalah siswa sekolah menengah atas di sekolah menengah nombor 3 Kota L. Cari tahu di mana dia berada, lalu bantu aku mengatur identitas seorang siswa untuk berada di kelasnya. Di mata Edwin Yi ada sedikit kesedihan dan rasa bersalah, dan Yuan Wu tampak kaget. Edwin Yi seorang ketua perusahaan yang dengan aset puluhan dia malah ingin turun menjadi siswa sekolah menengah atas. Meskipun dia penasaran, tapi dia tidak bertanya lagi dan buru-buru mengatur seseorang untuk menanganinya. Gedung TY, Department Store terbesar di Kota L. Di dalamnya ada pakaian, hiburan, makanan dan kebugaran. Merupakan syurga bagi kaum muda untuk berbelanja dan jalan-jalan. Di sebelah kafe di lantai 3 gedung TY, Jesslyn Xiao yang cantik sedang duduk bersama seorang gadis yang memakai pakaian bermerek. Hari ini aku hampir mati ketakutan. Seorang pengemis tiba-tiba datang ke rumahku dan ibuku masih memintanya untuk mandi di rumahku. Menjijikkan sekali. Jesslyn Xiao tampak jijik dan melambaikan tangannya. Gadis di sebelahnya dengan wajah bayi yang cantik dan sosok yang mempesona menjawab dengan takjub, "Apa? Menyuruh seorang pengemis untuk mandi di rumah? Kebaikan ibumu sudah hampir di titik itu." "Ya, tidak sepenuhnya begitu sih," Jesslyn Xiao menjelaskan. "Orang itu pernah membantu ibuku dan sekarang dia sepertinya tengah putus asa. Tidak ada jalan dan datang ke rumahku meminta bantuan. Tapi ibuku juga sebenar-benarlah. Dia tidak hanya memberinya uang tapi juga masih membiarkannya tinggal di rumah. Aku benar-benar hampir mati, naik darah dibuatnya." "Hahaha." Gadis berwajah bayi itu tertawa keras. "Jika Daniel dan yang lainnya tahu kalau seorang dusun tinggal di rumahmu, mereka pasti akan naik pitam dan iri setengah mati." Dia dengan senyum di wajahnya kemudian terus bertanya, "Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Orang dusun itu tidak benar-benar tinggal di rumahmu, kan?" Jesslyn Xiao menggelengkan kepalanya tanpa daya. "Siapa yang tahu, aku hanya mengatakan padanya kalau aku tidak nyaman dia tinggal di rumah. Lalu memintanya untuk menyewa rumah di luar, dan aku juga bilang akan menemukan seseorang untuk mengatur pekerjaan untuknya. Aku juga tidak tahu apakah dia mendengarkannya atau tidak. Dia kemudian meninggalkan sebuah paket kertas kraft lalu pergi dari rumahku." "Ha? Nanti kalau kamu pulang, dia ternyata kembali lagi, bukankah kamu akan mati kerana emosi?" Gadis berwajah bayi itu tampak kesenangan, sengaja melontarkan candaan pada Jesslyn Xiao. "Hei, sudah, jangan bicarakan lagi. Aku sekarang sudah benar-benar penat." Jesslyn Xiao mengaduk kopi di depannya dengan wajah sedih. Dia sangat khawatir Edwin Yi akan kembali lagi. Sementara gadis berwajah bayi itu hendak menggodanya beberapa patah kata lagi, tetapi sesosok tubuh tiba-tiba muncul di depan kafe. Jesslyn Xiao menoleh tanpa sedar dan ekspresinya tiba-tiba berubah. "Bukankah ini orang dusun yang dibicarakan Edwin Yi?" Bersambung.